Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Hari ini saya akan membahas tentang ru'yatul hilal dan hisab. Beberapa orang di Indonesia beranggapan bahwa perbedaan dalam menentukan hari raya antara pemerintah dengan Muhammadiyah itu terjadi karena perbedaan metode, di mana pemerintah menggunakan metode ru'yatul hilal, sedangkan Muhammadiyah menggunakan metode hisab. Beranggapan seperti ini memang tidak seluruhnya salah. Namun perlu kita ketahui bahwa pemerintah dalam menentukan hari raya juga menggunakan metode hisab. Tidak sepenuhnya menggunakan metode ru'yah. Lalu apa yang menyebabkan perbedaan dalam menentukan hari raya antara pemerintah dengan Muhammadiyah? Jawabannya adalah hal ini terjadi karena perbedaan menentukan sudut elongasinya. Kalau pemerintah mensyaratkan sudut elongasinya harus sekitar 6, sekian derajat. Berbeda dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah sudut elongasinya adalah di atas 0 derajat, yaitu 0, sekian derajat. Itu sudah terjadi hilal. Jadi yang membedakannya adalah penentuan derajat sudut elongasinya. Lalu apa sih yang namanya elongasi? Mari kita pelajari. Inilah gambaran bulan mengelilingi bumi. Kemudian ini adalah waktu ijtima, atau bahasa astronominya adalah konjungsi, di mana matahari, bulan, dan bumi dalam satu garis bidang. Lalu mana yang dikatakan elongasi? Nah, ketika bulan sudah dalam kondisi ijtima, bulan itu kan bergerak. Bergerak. Nah, pergerakannya ini kan membentuk sudut. Jadi sudutnya itu matahari, bumi, terus habis itu bulan. Sudutnya membentuk berapa? Itulah yang dinamakan elongasi. Kemudian jika bulan berpindah dari ijtima itu bergeser sedikit, membentuk 0, sekian derajat. Kalau menurut Muhammadiyah itu sudah dikatakan hilal atau bulan baru, karena bulan sudah bergeser dari ijtimanya. Sedangkan pemerintah masih belum mengatakan itu hilal. Kenapa? Karena bulan belum bisa dilihat dari bumi. Kenapa bulan belum bisa dilihat dari bumi? Hal ini karena cahaya matahari yang begitu terang, yang mengakibatkan bulan belum bisa dilihat dari bumi. Kemudian terus bulan ini bergerak terus sampai membentuk sudut elongasinya 6, sekian derajat. Nah, disinilah pemerintah baru menyatakan terjadinya hilal, karena bulan baru bisa dilihat dari bumi. Hal inilah yang menyebabkan perbedaan antara pemerintah dan Muhammadiyah itu berbeda. Jadi yang membedakan adalah penentuan sudut elongasinya. Selanjutnya saya akan membahas tentang Hari Raya Idul Fitri tahun 1444. Sebelumnya saya menginformasikan bahwa hari Kamis tanggal 20 April tahun 2023 sekitar jam 9:29:33 akan terjadi gerhana matahari. Lalu apa hubungannya gerhana matahari dengan Hari Raya Idul Fitri? Mari kita jelaskan. Kita ketahui bahwa
pemerintah dalam menentukan hari raya menggunakan metode ru'yat yang mensyaratkan bulan harus terlihat dari bumi walaupun menggunakan alat. Agar bulan terlihat dari bumi, maka bulan harus membentuk sudut elongasinya sekitar 6, sekian derajat. Namun berbeda ceritanya jika terjadi gerhana matahari. Kalau pada hari-hari biasa, ketika waktu ijtima, kita tidak bisa melihat bulan. Kita tidak bisa melihat bulan, walaupun menggunakan alat. Namun, ketika gerhana matahari, ketika ijtima, tapi terjadi gerhana matahari, bulan bisa dilihat dari bumi, walaupun menggunakan alat, walaupun menggunakan bantuan alat. Apa tandanya? Bulan menutupi matahari. Jadi pergerakan bulan ketika ijtima itu terlihat. Bulan bergerak menuju garis ijtima. Bulan terlihat. Nah, ketika waktu ijtima berarti kan gerhana matahari sempurna. Nah, terjadi ijtima, gerhana matahari sempurna. Nah, kemudian setelah terjadi ijtima, bulan ini kan bergeser. Bulan bergeser membentuk sudut elongasi. Ketika sudut elongasinya 0, sekian, kita bisa melihat bulan meninggalkan garis ijtimanya. Berarti kan kalau kita melihat bulan, berarti kan sudah terjadi hilal. Saya ingin menunjukkan bagaimana pergerakan bulan ketika terjadi gerhana matahari menuju garis ijtima. Kita bisa lihat bulan bergerak menuju garis ijtima, hampir ijtima, hampir. Nah, kira-kira seperti inilah gambaran bulan ketika dilihat dari bumi. Ini adalah waktu ijtima. Waktu bulan bulan baru. Selanjutnya ketika bulan bergerak mulai bergeser seperti ini. Nah, ini merupakan sudah terjadi pergeseran. Elongasinya di atas 0 derajat. Terus nah, pergerakan bulan ini kan sudah terlihat. Nah, ini terlihat kan. Ini lengkungannya sedikit. Nah, ini kan berarti kita melihat hilal. Mari lanjutkan. Kita bisa mencari di internet bahwa hari Kamis tanggal 20 April tahun 2023 jam 9 menit 29 detik ke-33 akan terjadi gerhana matahari. Maka dari itu pada jam 9 menit kesekian kita bisa melihat bulan meninggalkan garis ijtimanya. Berarti kita bisa melihat hilal ketika itu. Kalau jam 9 menit sekian-sekian kita bisa melihat hilal, tentunya melihat menggunakan alat. Bisa melihat hilal, maka nanti maghrib, malam Jumat, sudah masuk tanggal 1 Syawal. Artinya apa? Artinya Lebaran Hari Raya Idul Fitri jatuh pada hari Jumat tanggal 21 April tahun 2023. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kalau ada salah, silahkan koreksi, komen di kolom komentar. Sebelum berakhir, saya ingatkan, saya bukanlah ustadz, apalagi seorang ilmuwan. Berharap menjadi seorang ilmuwan.
Bagi yang suka dengan video saya, klik like, subscribe, dan share ke teman yang lain. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1444. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.